Halo Komager dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Boy Denonfly in The Kecrot. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Rambo Last Blood yang diperankan oleh aktor yang tidak asing lagi pastinya, yaitu Sylvester Stallone yang memiliki perawakan kekar sama seperti saya. Coba kalian lihat, bener gak? Lanjut. Film ini film Rambo yang terakhir kalinya dan pemerannya juga udah tua, dan film ini juga film paling sadis dan brutal dari film Rambo sebelumnya. Oke, penasaran dengan alur ceritanya? Simak aja alurnya. Siapkan sabun tutup pintu, longgarkan celana, dan cacreco. Film dimulai. Meski kulit wajahnya sudah berkerut, ototnya sudah tak sekuat kawat, dan tulang tak sekeras besi, John Rambo masih menyisakan trauma masa lalu di kepalanya. Trauma yang menggiring dirinya untuk menyembunyikan fakta dirinya sendiri. John Rambo yang sekarang tinggal di Arizona bersama kakak dan keponakannya yang bernama Gabriela, semuanya normal, damai, dan hal itu cukup baik untuk masa pensiun seorang veteran perang Vietnam paling hebat sepanjang masa. Untuk menyalurkan hobi dan mengisi hari-harinya, Rambo menggali terowongan di bawah tanah di mana dia bisa sendiri merenungi apa yang terjadi di masa lalu. Rambo sendiri tidak memiliki anak dan istri dikarenakan sepanjang hidupnya dia habiskan dengan berada di medan perang. Gabriela yang merupakan anak dari kakak iparnya adalah satu-satunya orang yang disayanginya dan sudah dianggap anak sendiri oleh Rambo. About the people who died. It's crazy. I'm about to... Yeah, I wanted to be a soldier. Quiet around here without you asking all these... Hingga suatu malam ketika Gabriela mengajak temannya ke terowongan tersebut, dirinya mendapat telepon dari temannya di Meksiko bahwa dia menemukan ayah kandung Gabriela yang sudah lama menghilang. Mengetahui bahwa Gabriela akan pergi ke Meksiko, Rambo dan sang nenek sangat melarangnya pergi ke sana. Bukan tanpa alasan, ayah Gabriela adalah orang yang tidak baik, di mana dia suka berbuat kasar sehingga membuat ibunya sakit-sakitan dan meninggal dunia. Hingga sang ayah pun pergi meninggalkannya saat Gabriela masih bayi. That man is more your father. Ojo sobre ti. Jamás fue al hospital a ver a tu madre mientras estaba muriendo de cáncer. Namun Gabriela yang masih daur muda dan baru memiliki bulu kumut tetap berangkat ke sana walaupun mereka tidak menyetujuinya. Uncle John! Sorry about everything earlier. That's okay. Setibanya di Meksiko, dia langsung disambut oleh Uai temannya, di mana si Uai inilah yang berhasil menemukan keberadaan ayah kandungnya tersebut. We'll go see Omen. Okay. Go and get your daddy, girl. Hingga saat dirinya bertemu dengan sang ayah kandung, Gabriela justru menemukan fakta menyakitkan bahwa sang ayah meninggalkan dirinya dan almarhum sang ibu adalah karena dirinya tidak lagi menginginkan mereka berdua. Sang ayah tidak menginginkan Gabriela sama sekali. Mendengar hal itu, Gabriela pun amat sangat sakit sehingga dirinya memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun Uai yang khawatir karena sudah larut malam, justru mengajak Gabriela pergi ke sebuah diskotik agar kepusingnya hilang. Namun hal tak diinginkan terjadi ketika ada seorang pria yang memperhatikannya, kemudian memasukkan obat tidur ke dalam tuak di gelasnya. Adegan berpindah ke sebuah villa di mana di situ ada beberapa orang yang merupakan kartel dan polisi korup yang memiliki bisnis pengencrotan, di mana mereka mencari dan menjajakan wanita-wanita muda untuk dijadikan budak pengencrot bagi pria hidung polos. Dan orang ini bernama Pito, sang pemimpin kartel paling berbahaya di Meksiko. Di sisi lain, sang nenek mendapat telepon dari Uai bahwa Gabriela menghilang saat mencari ayahnya, dan tak banyak pikir, Rambo pun langsung pergi ke Meksiko saat itu juga. Sementara itu, Gabriela terlihat sudah berada di tempat para kartel itu bersama dengan wanita muda lain yang pada faktanya dia sudah diculik dan akan dijadikan sebagai wanita pengencrot di sana.
Rembo yang sudah tiba di Meksiko dan langsung menemui ayah Gabriela dan menanyakan di mana Gabriela berada. Sebagai seorang mantan tentara yang sudah membunuh ratusan manusia, Rembo ternyata masih memiliki sima atau aura yang sangat mengerikan, dan hal itu terlihat dari bagaimana ayah Gabriela nampak diam dan ketakutan setengah mati. Setelah tidak mendapat apapun dari si ayah, Rembo pun pergi menemui Uwai dan menanyakan bagaimana kronologisnya. Hingga saat si Uwai diinterogasi, Rembo melihat gelang Gabriela yang dipakai oleh Uwai, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa Uwai telah menjual Gabriela kepada para kartel itu. Uwai yang mengelak dan terus nyerocos seketika pun terdiam ketika Rembo menancapkan pisau di meja. Rembo pun mengatakan, "Antar aku ke tempat itu, atau tubuhmu akan kurobek dan kucincang kemudian kuberikan kepada tukang daging di pasar, sehingga seluruh bagian tubuhmu akan dijadikan semur dan dimakan oleh para warga dusun di sini. Ngerti manusia tangkurak?" Melihat bahwa kakek tua itu tidak main-main, Uwai langsung mengajak ke klub waktu itu, hingga Rembo melihat dari salah satu mereka dan mengikutinya. Lalu dengan pisau legend yang selalu dibawanya, Rembo langsung menusuk dada bagian atas si pria, kemudian menusuk paha dan memaksa pria itu untuk menunjukkan di mana Gabriela berada. Setibanya di lokasi tersebut, Rembo dengan tenangnya berjalan melewati gang dan kawasan paling berbahaya di Meksiko, hingga sampailah dia di sebuah atap, di mana di situ ada Pito dan anteknya yang langsung mengelilingi Rembo. Rembo langsung digeledah dan ditanyai mengenai dia datang. Namun Rembo hanya terdiam. Dan saat Pito melihat foto Gabriela di dompetnya dan mengatakan bahwa Gabriela adalah jalan baru di tempatnya, Rembo seketika teriak hingga dirinya ditodong oleh semua orang yang ada di sana. Anjir, kalau mereka tahu siapa yang lagi ditodong, ngacir tuh orang-orang. Melihat Rembo yang memiliki hubungan dengan gadis tersebut, adik dari sang Pito pun menghampirinya dan langsung menghantamnya dengan pisau, kemudian dikeroyok rame-rame hingga membuat Rembo babak belur. Dan saat Pito melihat KTP-nya, dia pun mengatakan namanya di situ, John Rembo. Lalu Pito memplesetkan namanya hingga membuat semua orang tertawa. Pito pun menyuruh adiknya memberikan tanda di wajah Rembo sebagai pengingat bahwa jangan pernah macam-macam dengan kartel paling berbahaya di Meksiko. Bangsat itu. Mengerikan. Lantas si adik pun menyayatnya dengan bentuk X seperti Rurouni Kenshin. Setibanya di markas, sang adik pun marah kepada Pito karena melarangnya membunuh Rembo. Dan sebagai gantinya, Pito membiarkan sang adik untuk memberikan pelajaran kepada Gabriela, sekaligus menjadikannya contoh bagi gadis lain bahwa tidak ada yang boleh main-main dengan kartel paling sadis dan paling berbahaya di Meksiko. Scene pun berpindah ke Rembo, di mana dia ditolong oleh seorang wanita Meksiko yang ada di sana. Kemudian dirawat hingga dirinya pulih. Dan bersamaan dengan masa pemulihannya, Gabriela terus disuntik, disiksa, dan ditiduri berkali-kali hingga membuat dirinya sekarat. Dan saat Rembo sudah pulih, dia sangat berterima kasih kepada wanita tersebut dan langsung pergi menuju ke tempat itu lagi. Dengan mengaku sebagai pembeli, Rembo pun diizinkan masuk. Dan tak diduga, walaupun dengan sebuah palu biasa, Rembo langsung membantai semua anak buah Pito hingga tak ada yang tersisa satupun. Mampus anjing, mampus. Setelah menemukan Gabriela yang sudah tak berdaya, Rembo pun langsung membawanya pulang. Setelah tempat bisnisnya diacak-acak, sang adik pun marah kepada Pito karena dirinya membiarkan Rembo hidup. Dan untuk itu Pito pun memutuskan untuk menemukannya dan membunuhnya. Sementara itu Rembo yang tengah dalam perjalanan pulang akhirnya harus menerima fakta menyakitkan bahwa satu-satunya orang yang sudah dianggap anaknya sendiri harus mati tepat di samping dirinya. Setibanya di rumah, sang kakak pun langsung dikejutkan saat melihat cucu satu-satunya terbujur kaku sudah tak bernyawa. Dan Gabriela pun dikuburkan tak jauh dari rumahnya. Setelah Gabriela sudah tidak ada, sang kakak pun memutuskan untuk pulang kembali ke rumahnya di Meksiko dan dia menitip pesan kepada Rembo adiknya
untuk jaga diri baik-baik dan tetap jaga protokol keselamatan. Sampai saat sang kakak sudah berangkat, Rambo ternyata menyiapkan sebuah rencana untuk menghabisi para kartel tersebut. Dan dengan pengalamannya sebagai seorang tentara yang sudah membunuh ratusan musuh, tidak sulit bagi Rambo untuk menyusun strategi dan memasang jebakan bagi para kartel bangsat itu. Dimulai dengan membuat ranjau darat, peledak, menejamkan linggis pisau dan beberapa senjata tua. Kemudian diakhiri dengan berlatih memanah, di mana panah tersebut adalah ciri khas dari Rambo yang melegenda. Setelah semua siap, kini giliran dia memancing Pito untuk datang ke rumahnya. Caranya, dengan mendatangi kediaman adiknya, membunuh semua anak buahnya dengan kejam, lalu memegal kepala si adik saat dirinya sedang mandi di toilet. Hingga saat esok hari, Pito pun menemukan sang adik sudah tewas dengan posisi duduk di kasur dengan kondisi tanpa kepala. Mampus anjing! Dengan kertas yang bertuliskan alamat Rambo di sana, Pito pun langsung mengerahkan pasukan beserta senjata berat mereka untuk menuju ke kediaman Rambo. Rambo sendiri terlihat sedang berdiri tepat di depan makam Gabriela dan menunggu para kartel itu datang. Hingga saat iring-iringan mobil itu muncul, Rambo langsung siap di posisinya dan saya ingatkan kembali bahwa Rambo bertempur sendirian melawan puluhan kartel tersebut. Saat salah satu mobil menginjak ranjaunya, disitulah pertempuran dimulai. Pito dan anak buah pun langsung menyebar ke segala arah, namun mereka justru dibantai oleh Rambo yang langsung muncul dari tanah. Mengetahui hal itu, Pito pun menyuruh anak buahnya untuk masuk ke terowongan. Dan disinilah kesalahan terbesar mereka, karena sejak awal mereka berurusan dengan Rambo, disitulah mereka sudah tamat. Seluruh anak buah Pito pun habis terkena jebakan maut yang dibangun oleh Rambo. Ada yang tertusuk, meledak, terkena lencong, dan beberapa lain dibantai oleh Rambo menggunakan shotgun yang dimilikinya. Kepala hancur, tubuh terpotong, otak dan organ dalam berserakan, nampak sangat normal bagi Rambo. Come on. Hingga saat Rambo mendapat kesempatan untuk membunuh Pito, beliau tidak melakukannya. Kalian tahu alasannya? Karena Rambo ingin dia menjadi yang terakhir merasakan kemarahan dan kebencian yang dirasakannya. Sabar boy. Hingga saat semua terowongan diledakkan dan Pito keluar dari terowongan tersebut, Rambo langsung menghujam bahu kanan Pito dengan panahnya dan menghujani tubuh lain sehingga Pito tertancap di dinding kayu yang membuatnya tidak bisa bergerak. Lebok si anjing, hakan. Dan di detik-detik ajal akan menjemputnya, Pito pun melihat Rambo dengan tubuh kekar dengan pisau di tangannya. Dan seketika mental dan keberaniannya selama ini luntur dalam sekejap. Saat Rambo tepat di depan wajahnya, di situ dia sadar bahwa Rambo bukan orang yang sembarangan. Dan dia sudah melakukan kesalahan paling besar di dunia ini. Rambo pun menusuk dan merobek dada Pito, kemudian mengambil jantungnya dengan tangan dia sendiri dan tewas dengan sangat mengenaskan. Setelah semua ini berakhir, Rambo pun kembali ke rumahnya dan duduk di kursi goyangnya dan menikmati masa-masa tuanya sendirian sebagai prajurit kesepian. Dan inilah Rambo darah terakhir. All the ones I've loved are now ghosts to keep their memories alive. Tamat, ending yang sangat memuaskan.